Pemprov DKI Jakarta sempat mewacanakan pemisahan tempat duduk penumpang berdasarkan jenis kelamin di angkutan umum untuk mencegah pelecehan seksual. Namun rencana ini dibatalkan dengan sejumlah alasan. Pemprov pun mengubah dengan berencana menerapkan sejumlah metode untuk mencegah pelecehan seksual di angkutan umum. Deket dia, Mbak. Sumpah tadi saya deket situ. Ruang publik tak lagi aman bagi kaum perempuan. Sejumlah kasus pelecehan seksual bahkan kerap terjadi di transportasi publik. Para predator seksual ini mereka seolah tak malu mengincar para korbannya meski di tengah hiruk-pikuk keramaian. Kami pun mencoba bereksperimen untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual terjadi di ruang publik. Berjalan di tempat ramai bahkan di siang hari, faktanya tak luput dari mulut jahil. Meski masih tergolong hanya menggoda atau catcalling, namun ini sudah masuk bentuk pelecehan seksual. Berjalan di ruang publik tak lagi nyaman dan aman bagi kaum perempuan. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 di mana pembatasan sosial sudah dilakukan, hal ini nampaknya tidak cukup untuk menghentikan aksi para predator untuk mengincar para wanita. Hal ini terbukti dari survei kasus kejahatan seksual yang terjadi di ruang publik selama masa pandemi COVID-19. Di mana hasil ini melalui survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA. Dari hasil survei, lebih dari 80% responden wanita mengaku pernah mendapatkan sejumlah bentuk pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi COVID-19. Mengejutkan, lebih dari setengahnya mengaku pelecehan ini dilakukan di area terbuka, di antaranya area taman ataupun di jalan umum. Survei ini dilakukan pada bulan November hingga Desember 2021 dengan jumlah 4.000 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan rentang usia 16 hingga 24 tahun. Maka tak heran para predator seksual ini berani untuk melakukan aksinya di transportasi publik. Bahkan baru-baru ini saja kasus pelecehan seksual di sejumlah transportasi publik terungkap, di antaranya di transportasi angkot, kereta listrik, dan juga Transjakarta. Meski telah membatalkan rencana posisi tempat duduk berdasarkan gender di angkutan umum, namun Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI mencoba memperbaiki dengan membentuk pos Sapa atau pos sahabat perempuan dan anak. Saat ini pos Sapa sudah terdaftar di 23 halte Transjakarta, 13 stasiun MRT, serta 6 stasiun LRT, dan akan terus ditambah ketersediaannya hingga menjangkau layanan angkot. Setiap transportasi publik di DKI Jakarta juga wajib memasang stiker informasi nomor darurat pengaduan pelecehan seksual dengan nomor aduan 112 yang terlihat jelas oleh seluruh penumpang. Dishub akan menginstruksikan stiker nomor darurat ini wajib dipasang di seluruh transportasi publik. Sopir yang tergabung dalam program Jaklingko dilatih mengenai penanganan atau cara bertindak dalam menghadapi keadaan darurat melalui program sertifikasi pengemudi angkutan umum. Saat ini Dishub DKI Jakarta juga tengah berupaya memasang CCTV di berbagai stasiun, halte, terminal, dan kendaraan umum untuk mendeteksi sekaligus mengurangi potensi pelecehan seksual dan juga kriminalitas. Sementara untuk Jaklingko, sistem tiketing terintegrasi akan menerapkan konsep face recognition atau teknologi identifikasi wajah. Lantas bagaimana para penumpang perempuan menanggapi wacana pembaharuan sistem ini? Dipisahin aja sih, Mbak. Alasannya apa? Nah, kalau misalnya nggak dipisahin kan makin jadi kayak pelecehan gitu. Oke. Tapi kalau dari kakak sendiri belum pernah ya punya pengalaman kayak gitu? Belum pernah. Atau dari teman-teman mungkin kak? Belum pernah. Ada ya? Kalau dari Kalau memang itu sangat bermanfaat ya setuju aja sih, bermanfaat untuk perempuan ya. Kalau untuk keamanan perempuan boleh-boleh aja, bisa setuju itu. Untuk misalnya dari pribadi ya paling kalau naik angkot ya duduk seperti biasanya, dan lagi ya hati-hati mungkin ya kalau misalkan ada sesuatu lihat keadaan gitu. Tapi untuk pribadi sih
duduknya seperti biasanya, keadaan rapi aja, duduk yang sopan aja kalau misalnya gitu. Jika penumpang perempuan justru lebih ingin dengan pengaturan posisi duduk dan berharap aturan tersebut tidak dibatalkan, lantas bagaimana menurut para supir angkutan? Kalau di Jaklingko ini kan dia sudah ada kamera ini, jadi dia itu udah kelihatan gitu, Bu. Tidak ada apa masalah itu seperti ada tukang pengamen di dalam, nggak ada itu, Bu. Kalau saya sih pengennya sih kayak gitu, dipisahkan gitu dengan penumpang ya. Bagaimana ya, saya juga bingung karena ini kan mobil kecil, kalau dipisahin ini jadi bagaimana itu caranya? Kalau menurut saya sendiri mah gimana yang terbaiknya aja, Mbak. Kalau menurutnya baik ya baik, ya nggak apa-apa. Kalau menurutnya nggak baik ya terserah juga kan gitu. Gimana bagusnya. Tapi kalau menurut saya sendiri secara positifnya, kalau secara dipisahin bagus juga. Tidak amannya transportasi publik dari pelaku pelecehan seksual tentu harus menjadi catatan khusus, tidak hanya bagi Pemprov DKI Jakarta, namun juga untuk seluruh pemerintah daerah lainnya. Langkah mitigasi tentunya harus dilakukan untuk mengedepankan solusi terbaik agar para wanita terlindung dari kejahatan pelecehan seksual termasuk di ruang publik dan juga di angkutan umum. Anda juga harus berani melawan jika menjadi korban dan harus berani mencegah agar tidak terjadi pelecehan seksual, termasuk juga dengan berempati kepada korban. Saya Nadia Validi dan juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa.